Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini. Setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Oke, saudara, hari ini adalah hari terakhir saya menyampaikan di Lapas Kelas 3 Teluk Dalam, karena Desember nanti kita libur dulu ya, semua sibuk persiapan Natal. Dan ini adalah kali terakhir di tahun 2025 kita ketemu, dan saya akan sampaikan bekal untuk kalian memasuki tahun 2026. Setuju ya? Kalau dinamakan bekal dari seorang ibu, diperhatikan deh.
perhatikan ya. Saya mau kalian menangkap setiap yang saya sampaikan supaya kalian nanti mengalami terobosan. Buat teman-teman yang di multimedia KKS, apakah sudah direkam? Sudah siap merekam? Saya belum mulai kalau belum siap merekam, takutnya nanti ketinggalan. Teman-teman di multimedia KKS sudah siap merekam? Tidak ada yang menjawab. Yuk. Oke, ya. Recording in progress. Ya. Oke. Hari ini saya beri judul Hidup Semangat Tanpa Beban Berat. Ya, hidup semangat tanpa beban. Apakah bisa hidup semangat tanpa beban berat? Bisa, karena Tuhan sudah menawarkannya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah buku yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Begitu kan? Tuhan ngomong kayak gitu kan? Buku yang kupasang bebannya ringan, enak pupnya. Jadi perhatikan, kenapa banyak orang itu mengalami yang namanya beban berat? Ya, karena mereka sebetulnya lagi jalan sendiri. Ya, nah, khusus untuk kalian yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya engkau tidak memiliki beban berat. Beban berat itu hanya dimiliki oleh orang yang kehilangan Tuhan atau yang melepaskan diri dari pegangan Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan dia? Tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena dia sangat setia dengan janjinya bahwa dia berkata, aku Immanuel menyertai engkau senantiasa sampai selamanya, sampai akhir zaman. Kecuali engkau meninggalkan dia. Ya, kecuali engkau murtad, maka dia juga akan meninggalkan engkau. Tapi ketika engkau belum tidak murtad, tapi kamu jalan sendiri, ya dampaknya adalah engkau berbeban berat. Ya, jadi saudara, saya mau mengajarkan sesuatu yang tidak sulit. Hanya masalahnya kamu mau percaya dan mengikuti apa yang saya sampaikan atau tidak. Ya, itu pilihan. Ada di kalian masing-masing, ya. Mengapa orang kehilangan semangat? Ya, ada beban berat yang menekan di pikirannya. Saudara perhatikan, suatu saat engkau ketika mengalami yang namanya tiba-tiba bangun tidur itu enggak punya kekuatan untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini seperti engkau mau, oh Tuhan sebaiknya aku mati saja. Pernah mengalami seperti itu? Tiba-tiba semua beban berat itu menindih di kepalamu dan tiba-tiba kamu nggak mau buka mata ya dan benar-benar ketakutan menghadapi hari esok, menghadapi hari ini. Dan engkau begitu marah, engkau begitu tertekan dan engkau tidak memiliki semangat untuk menghadapi sepanjang hari ini. Jika itu yang terjadi, penyebabnya adalah satu. Ya, kalau ini dia udah percaya sama Yesus ya. Sebabnya adalah pikiran kita sendiri yang dipenuhi dengan kemarahan, kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Yaitu sebabnya adalah pikirannya dia sendiri yang dipenuhi dengan kemarahan, kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Yang kedua adalah pikiran-pikiran jahat yang melawan firman. Jadi ada pikiran-pikiran jahat di dalam pikiran kita ini yang melanggar firman. Kamu sudah tahu firman, tetapi ada pikiran-pikiran di dalam dirimu itu yang muncul, yang sebetulnya kamu tahu itu nabrak firman, itu melanggar firman. Tapi itu tetap engkau kerjakan. Dan pikiran-pikiran jahat itu sebetulnya yang menekan di dalam rohmu, sehingga engkau tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi hari ini. Karena apa? Kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ya, coba buka di 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 16 sampai 17. Silakan dibaca.
1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, saya bacakan dari TSI, kalian punya TSI ya. Karena semua yang berasal dari dunia ini menjauhkan kita dari Allah. Sifat-sifat duniawi adalah hawa nafsu badani, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat, dan kesombongan atas apa yang kita miliki. Ketiga sifat ini bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Ingatlah bahwa dunia dan segala isinya yang diinginkan manusia sedang menuju kebinasaan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi perhatikan bahwa ada 3 hal yang itu bukan berasal dari Bapa, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau yang di TSI, bacaanmu di buku Alkitabmu, itu adalah hawa nafsu badani, keinginan untuk memiliki apa yang kita lihat, dan kesombongan atas apa yang kita miliki. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya, dan itu membuat ketika kamu menginginkan itu terus kemudian kamu tidak mendapatkannya, kamu menjadi kecewa, kamu menjadi marah, kamu menjadi putus harapan, tanpa pengharapan. Nah, itulah yang menyebabkan tiba-tiba seperti sesuatu yang berat menindih di dalam dirimu. Ya, artinya ketika kita memiliki 3 hal tersebut, engkau sedang tidak bersama dengan Tuhan. Karena apa? Di sini jelas ketiga sifat itu bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia. Artinya, kamu sedang jalan sendiri dengan keinginanmu sendiri. Ketika engkau sedang jalan sendiri, engkau tidak bersama dengan Tuhan, itulah yang disebut beban berat. Jadi beban itu Tuhan tidak taruh di dalam dirimu. Tapi kamu menaruhnya di dalam dirimu sendiri. Karena engkau mempertahankan 3 hal tadi. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Paham ya? Jika ini terus engkau pikirkan, inginkan di dalam dirimu, firman Tuhan berkata, itu semua 3 hal ini bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itulah kenapa banyak orang menjadi tertekan, berbeban berat. Nah, ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, saudara baca di Efesus 2 ayat 1 sampai 3 sekarang. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Ulang Bu, Efesus 2 Ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya, jelas ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Dosa dan pelanggaran menjadikan kita mati.
Walaupun kamu masih hidup, tapi disebut mati. Karena apa? Terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut. Walaupun engkau masih ada di bumi ini, kalau engkau terus melakukan dosa, dan dosa itu tidak kau akui, dan engkau tidak bertobat dari dosamu, engkau disebut mati. Mati meskipun kamu masih hidup, tapi mati terpisah dari Tuhan. Ketika engkau terpisah dari Tuhan, aspek dalam kehidupanmu, ekonomimu mati, kesehatanmu mati, keluarga berantakan, pekerjaan kacau, pelayanan kacau. Paham ya? Jadi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosa dan pelanggaran menjadikan kita mati terpisah dengan Allah, dan artinya engkau memikul beban berat sendirian. Itulah yang disebut orang berbeban berat. Jadi paham ya, bahwa kenapa orang itu berbeban berat, itu adalah karena pikirannya sendiri, yang karena ada 3 hal tadi, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Terus bagaimana Bu, saya hidup, apakah saya nggak boleh punya keinginan? Keinginanmu seharusnya hanya melakukan kehendak Allah. Apa tuh Bu melakukan kehendak Allah? Pikiranmu diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan kamu melakukannya dengan setia. Bu, saya bukan pendeta, kenapa saya harus sebentar-sebentar baca Alkitab, sebentar-sebentar harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Karena kamu harus mengikuti pola tata cara kerajaan surga. Jadi gini, karena kamu sudah dipanggil untuk diselamatkan menjadi warga kerajaan surga, ya, kamu itu bukan hidup sebagai warga kerajaan, warga negara Indonesia saja, tetapi kamu punya yang namanya 2 warga negara, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga, ada yang namanya tata cara, ada yang namanya pola kehidupan, gaya hidup kerajaan. Engkau harus mengikuti gaya hidup kerajaan supaya doa Tuhan Yesus itu loh, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, itu terjadi atas hidupmu. Saudara, kalau engkau mengikuti pola hidup kerajaan surga, bagaimana caranya? Firman Tuhan kamu kerjakan. Itu berarti engkau sedang mengikuti gaya hidup kerajaan surga. Ketika engkau mengikuti gaya hidup kerajaan surga, dari surga akan membackup hidupmu. Contoh, gaya hidup kerajaan surga, Tuhan berkata, lihat burung pipit aja dipelihara, apalagi kamu sebagai anak Bapa di surga. Ya, jadi jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, jangan khawatir, kekhawatiran itu berada di dalam pikiranmu. Ketika pikiranmu dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, maka yang kamu takutkan itu yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Karena pikiranmu adalah rahim rohani. Engkau berimajinasi, engkau memikirkan apa saja sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, itu yang terjadi. Sebaiknya pikiranmu diisi oleh janji-janji firman Tuhan. Misalnya, kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan melakukan dengan setia segala ketetapannya, maka diberkatilah aku. Kalau aku merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka aku akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Kalau aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, aku seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya setiap musim, dan apa saja yang aku lakukan dibuat berhasil. Ini harus menjadi pola pikir dan cetakan di dalam pikiranmu. Kalau pikiranmu tidak ada isinya firman, engkau diisi oleh benih dari dunia. Benih dari dunia apa? Benih dari dunia apa? Apa saja yang dunia katakan dan kamu percaya. Dunia berkata selingkuh nggak apa-apa. Zaman sekarang itu orang juga selingkuh. Main narkoba nggak apa-apa, semua orang juga main narkoba, asal engkau tidak ketahuan, aman-aman saja. Itu dunia. Ketika engkau mengizinkan dunia mengisi pikiranmu,
pikiranmu dipenuhi dengan lalang. Ya, kalian baca lagi nanti di Matius 13, kenapa Tuhan bicara tentang lalang, kenapa Tuhan bicara tentang benih gandum. Ya, benih firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 23, firman Tuhan itu benih ilahi. Ketika engkau renungkan, ketika engkau pikirkan siang dan malam, dan engkau mempercayainya, engkau memilih untuk tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, ya. Engkau memilih untuk hidup menjadi manusia baru. Efesus 4 tentang manusia baru itu. Kalau kamu dulu suka mencuri, kamu sekarang bekerja keras supaya kamu bisa menghasilkan sesuatu dan kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kamu ini marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Efesus 4 tentang manusia baru, ya. Manusia baru ayat 17 sampai 30 udah nggak usah dibaca. Kalian nanti baca sendiri. Ketika pikiranmu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, engkau sedang membiasakan hidup memakai pola kerajaan. Ketika hidupmu diselaraskan dengan pola kerajaan, maka surga membackup hidupmu. Engkau tidak akan yang namanya berbeban berat. Karena janji Tuhan, ketika engkau jalan dengan Tuhan itu maksudnya apa? Jalan dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, ya. Firman Tuhan dan Roh Kudus, jalan terus setiap hari dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Setiap hari engkau mengerjakan itu, engkau sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kuk yang kuberikan kepadamu bebannya enak dan ringan. Maka itu terjadi. Orang tidak akan punya beban berat. Kenapa saya mengajarkan ini kepada kalian? Saudara kalian yang ada di penjara, ya, you have nothing. Kamu nggak punya apa-apa. Kecuali kamu punya harta yang paling berharga. Yaitu siapa? Hartamu yang paling berharga siapa? Tuhan. Roh Kudus diam di dalammu. Ya, Roh Kudus diam di dalammu. Oh, ini mulai ngantuk-ngantuk ya. Saudara masih mengikuti saya? Masih. Ada yang ngantuk ya. Kok ditanyain diam saja? Saya nanya kepada kalian, jangan melamun. Kamu itu tidak punya apa-apa di penjara ini. Betul nggak? Yang kamu punya apa? Tuhan. Roh Allah diam di dalammu. Betul? Ketika Yesus Kristus, Roh Allah diam di dalammu. Roh Allah yaitu Roh Kudus diam di dalammu. Itulah hartamu. Itulah hartamu. Ketika engkau terus tinggal bersama dengan Roh Kudus, merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri. Perhatikan saya. Firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri, Yohanes 1 ayat 1, betul ya? Berarti kamu punya pemilik surga. Di dalam dirimu itu ada pemilik surga. Betapa dahsyatnya hidupmu sebenarnya. Kecuali engkau merusak bait Allah dengan kau rusak dengan narkoba, kau rusak dengan mabuk-mabukan, nah Tuhan sendiri akan berhadapan dengan engkau karena tubuhmu adalah bait Allah. Nah, sekarang saya mau ngulang lagi ya. Kenapa tadi orang tiba-tiba kehilangan semangat? Satu, karena pikiran-pikirannya yang dipenuhi dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, betul ya? Karena roh-roh jahat itu menekan hidupmu. Kenapa roh-roh jahat itu menekan hidupmu? Karena engkau mulai melanggar firman, engkau mulai nabrak firman yang tadi di Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu, ya.
Dosa dan pelanggaran menjadikan kita mati dan terpisah dengan Allah dan memikul beban sendirian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi kenapa tiba-tiba orang ingin bunuh diri itu sebetulnya roh jahat atau roh maut sedang menekan hidupnya. Oleh karena dia tidak taat kepada firman. Oke? Ayat 3, Efesus 2 ayat 3 coba dibaca sekali lagi. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Oke, jadi kenapa orang jadi kehilangan semangat adalah yang pertama karena pikirannya sendiri, yang kedua adalah karena roh-roh jahat yang menguasai mereka itu menekan hidupnya ya. Jadi sekarang pertanyaannya bagaimana supaya aku kembali bersemangat? Ya. Ini kan kalian ini harus semangat loh menghadapi tahun 2026. Sebentar ya, saya kasih cerita ya. Saya ini ibu rumah tangga ya, dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurusi lapas-lapas di seluruh Indonesia. Ada sekitar 20 lapas lebih di Indonesia dan setiap sebulan sekali kita harus memberi makan kepada warga binaan 1.000 warga binaan sebulan sekali. Ya, dari mana duitnya? Dari mana kok bisa? Padahal saya cuma ibu rumah tangga biasa. Sudah perhatikan. Ketika engkau jalan dengan Tuhan, sumber segala sesuatu, engkau sudah tidak punya lagi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Engkau nyatu dengan sang sumber. Hidupmu ringan, hidup saya ringan. Saya tidak khawatir tentang apapun juga. Perhatikan, beberapa waktu yang lalu, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, saya onset di Lapas Cirebon. Dengerin ya. Saya mengunjungi Lapas Cirebon on-site, jadi ketemu muka dengan mereka. Saya nanya, apakah di sini ada yang dihukum seumur hidup? Ada. Dia angkat tangan. Terus saya berkata, kalau kamu percaya, hukuman seumur hidup itu bisa berubah jadi angka. Hukuman seumur hidup itu bisa berubah jadi angka. Saudara tahu, ketika kemarin sekitar seminggu yang lalu saya mendatangi kembali ke Lapas Cirebon itu, orang yang saya bilangin kalau kamu percaya seumur hidup bisa menjadi angka, itu besok bulan Februari dia akan keluar dari lapas, padahal hukumannya seumur hidup. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Saya memberi contoh seperti ini, supaya kalian percaya bahwa Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan engkau tidak bisa main-main dengan hidupmu. Karena roh Allah diam di dalammu. Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Bapa diam di dalammu. Engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Engkau sangat dikasihi oleh Tuhan. Kenapa engkau miskin? Karena engkau tidak mengalami firman. Kenapa engkau sakit-sakitan terus dan tidak ada obatnya sampai meninggal? Karena engkau tidak kenal siapa yang kau sembah. Engkau tidak mengalami Jehovah Jireh, engkau tidak mengalami Jehovah Shalom, engkau tidak mengalami Jehovah Rafa, sehingga hidupnya menjadi susah. Saudara, hari ini saya menyampaikan kepada kalian semuanya, kalau kalian percaya, tapi itu pilihan di dalam dirimu sendiri. Saya tidak bisa memaksa. Nih, terbukti, diomongi firman, mondar-mandir. Artinya kamu tuh sebetulnya menolak firman. Kenapa kalian mondar-mandir? Coba perhatikan. 1 Petrus 1 ayat 23. Kau baca. 1 Petrus 1 ayat 23. Saya tahu ada begitu banyak orang menolak kebaikan Tuhan. Kelihatan dari mana?
dari responnya terhadap firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23, coba dibaca. 1 Petrus ayat 1 sampai pasal 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, kamu sudah dilahirkan kembali. Dosamu itu sudah Tuhan ampuni loh. Kalau kamu mengakui dosamu. Saudara, perhatikan saya. Kalau kamu mengakui dosamu, Allah itu setia dan adil. Dan kamu dijadikan ciptaan yang baru, manusia yang baru. Tuhan tidak menghitung kembali segala dosa dan pelanggaranmu. Tuhan tidak punya itu. Ketika engkau mengakui segala dosamu. Dan bertobat. Dan apa? Dan bertobat. Dan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba dibaca. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Sebesar apapun dosamu, kalau engkau mengakuinya, maka engkau disebut orang bersih, orang benar, orang kudus. Katakan amin. Tuhan tidak punya lagi catatan dosamu jika kamu bertobat, kamu mengakui dan tidak melakukannya lagi. Ngerti ya? Ketika iblis mendakwamu, kamu masih begini, kamu masih tidak layak, kamu bisa berkata, ini ayatnya. Kalau aku mengakui dosaku, maka Allah itu setia dan adil dan Dia akan menghapus segala dosa dan pelanggaranku. Tadi di 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah. Jadi supaya kamu terus dilahirkan kembali, supaya kamu terus berada di dalam kekudusan, supaya kamu terus di dalam bersih, benar, engkau harus ada firman Tuhan. Ulang 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Ini supaya masuk di pikiranmu, engkau kalau tidak ada firman, enggak bisa hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara yang jemaat, kalian punya Alkitab? Coba lihatin Alkitabnya. Mana Alkitab yang saya kirimkan itu? Hah? Di kamar? Sudah janjian saya yang kirim Alkitab ke kamu. Setiap kali saya ngajar firman, Alkitabnya harus dibawa karena itu adalah hartamu. Hah? Kalau gitu, nanti setelah sampai di kamar, kamu ingat-ingat 1 Petrus 1 ayat 23. Sepakat ya? Kalau kamu nggak ingat, kamu nanya sama tampengnya. Kamu nanya sama pengurusnya. 1 Petrus 1 ayat 23, sebab kita sudah menjadi manusia yang baru, kita sudah dilahirkan kembali karena menerima firman Allah. Dan firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Firman Allah tidak mungkin binasa dan tetap berlaku selama-lamanya. Itu di dalam Alkitabmu TSI yang saya kirimkan waktu itu. Ngerti ya? Saudara, engkau tidak akan mengalami kehidupan limpah, engkau tidak akan mengalami semua janji-janji Tuhan jika pikiranmu tidak ada firman Tuhan. Sekali lagi. Jika pikiranmu ini kosong, isinya cuma hal-hal duniawi, engkau tidak bisa menciptakan masa depanmu, engkau tidak bisa menciptakan sebuah perubahan kehidupan di dalam dirimu.
Karena firman Tuhan jelas berkata, engkau dilahirkan kembali karena firman Allah. Jadi kalau setiap hari pikiranmu kosong, tidak ada firman, hidupmu kosong. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Perhatikan saya. Kenapa saya begitu keras mengajar firman kepada kalian? Saya nggak mau kalian nanti nangis ketika tiba-tiba ada bencana alam dan kamu terkubur hidup-hidup dan tiba-tiba kamu harus meninggal. Saya tidak mengatakan mengutuki tidak. Sesuatu bisa terjadi. Saudara tahu, ketika Israel diajak berjalan dengan Tuhan keluar dari Mesir. Dengarkan saya, semuanya fokus lihat saya. Nggak usah ngelihat kiri kanan. Ketika Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka bersungut-sungut. Mereka menentang Tuhan. Ya. Dan beberapa orang yang terus bersungut-sungut, itu yang namanya bumi menelan mereka hidup-hidup. Kenapa? Tidak percaya kepada firman. Nah, hari ini saya sungguh-sungguh mengasihimu. Sampai firman, sampai Alkitab aja tak kirim ke tempatmu, toh? Betul nggak? Karena saya mengasihimu. Supaya apa? Pikiranmu ada firman. Supaya pikiranmu diisi oleh firman. Nah, 1 Petrus 1, mungkin internetnya di mereka itu lagi bermasalah, nggak apa-apa, ikuti terus. Ya, ikuti terus. 1 Petrus 1 ayat 23. Sebab kita sudah menjadi manusia yang baru, kita sudah dilahirkan kembali karena menerima firman Allah. Dan firman itu bertumbuh di dalam hati kita. Firman Allah tidak mungkin binasa dan tetap berlaku selama-lamanya. Jadi saudara, perhatikan bahwa tadi kenapa orang itu jadi kehilangan semangat, itu karena pikirannya sendiri dan karena roh-roh jahat menguasai dan menekan hidup mereka. Jadi bagaimana supaya kamu bersemangat kembali? Baca di 2 Korintus 10 ayat 3-5. 2 Korintus 10, 3-5. 2 Korintus 10, 3-5. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menundukkannya kepada Kristus. Nah, ayat 5, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya bacakan di Alkitabmu yang kamu simpan di kamar ya. Ayat 5. Dengan cara mengalahkan semua perdebatan musuh dan kesombongan manusia yang menjadi penghalang bagi orang itu sendiri untuk mengenal Allah, kami juga mengalahkan semua pendapat yang menentang ajaran tentang Kristus supaya pikiran orang lain ditundukkan dan menjadi taat kepadanya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya apa? Pikiranmu harus diisi oleh firman Tuhan. Ketika pikiranmu diisi oleh firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Meskipun kamu lagi ada di lapas ini, meskipun kamu lagi ditahan entah itu 3 tahun, 5 tahun, tetapi isi pikiranmu adalah firman Tuhan. Engkau seperti seorang perempuan yang sedang hamil, mengandung benih dari laki-laki. Saudara perhatikan 1 Petrus 1 ayat 23 tadi. Firman itu adalah benih ilahi. Ketika engkau terus renungkan, engkau renungkan siang dan malam, 3 tahun kamu di lapas, kamu merenungkan siang dan malam. Bagaimana merenungkannya?
Dalam nama Tuhan Yesus, aku berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, ketika aku keluar dari lapas ini, Tuhan sudah menyediakan sebuah pekerjaan bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terhubung dengan orang yang tepat. Tuhan memberkati aku, Tuhan memberkati istriku, Tuhan menjadikan anak-anakku pandai cerdas. Tuhan menghindarkan aku dan keluargaku dari segala malapetaka dan marah bahaya. Itu Mazmur 91. Engkau ucapkan, engkau renungkan, engkau pikirkan. Engkau sedang menciptakan sebuah masa depan buat keluargamu sendiri. Tetapi kalau pikiranmu isinya hal-hal duniawi, engkau sedang menciptakan malapetaka atas dirimu sendiri. Itulah kenapa saya menginginkan kalian serius dengan firman Tuhan. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara tahu maksud ayat itu? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia, Yesus Kristus, firman itu, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pikiranmu ada di mana? Kepala kan? Firman Tuhan itu Yesus sendiri. Firman Tuhan itu Yesus sendiri. Yesus itu pengen meletakkan kepalanya di dirimu ini loh. Izinkan firman Tuhan ditaruh di pikiranmu. Engkau memiliki pikiran Kristus. Engkau dipenuhi dengan janji-janji firman Tuhan. Maka engkau akan mengalami semua yang Tuhan sudah sediakan. Itulah orang-orang yang tidak memiliki beban berat dalam hidupnya. Karena apa? Pikirannya isinya janji Tuhan. Hatinya sepakat. Dia tidak melanggar firman Tuhan. Dia tidak menentang Allah dengan melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tetapi kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hidupnya tanpa beban berat. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus, betul? Dan izinkan itu juga ada di dalam pikiranmu. Amin. Memiliki pikiran Kristus. Bagaimana supaya kamu memiliki pikiran Kristus? Bagaimana supaya kamu memiliki pikiran Kristus? Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana supaya kamu tidak punya beban berat? Yang pertama, izinkan Tuhan terus menaruh pikirannya di kepalamu, di dalam pikiranmu. Yang kedua, engkau harus mengetahui kehendak Allah. Jadi 2026 ini, kalau pikiranmu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kamu tahu kehendak Tuhan, hidupmu tanpa beban berat. Apa kehendak Tuhan atas hidupmu? 1 Timotius 2 ayat 3-4. 1 Timotius 2 ayat 3-4. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi apa kehendak Tuhan? Bagaimana supaya tahun 2026 engkau tidak berbeban berat, hidupmu enak bersama Tuhan? Engkau harus tahu kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Nah, itu makanya Alkitabnya dibawa. Jadi kalau ngobrol dengan saya ini bisa jawab gitu loh.
Nah, kalau kayak gini tuh kan wajahmu memang melihat saya, tapi kan pikiranmu kemana-mana, saya tahu itu. Makanya ditanya, apa kehendak Tuhan? Padahal barusan dibacakan, toh? Betul nggak? Apa kehendak Tuhan? Mengetahui kebenaran. Agar semua orang diselamatkan. Coba dibaca lagi itu, dibaca lagi, diulang. Dengarkan, jemaat dengarkan. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa kehendak Tuhan? Supaya semua orang diselamatkan. Orang diselamatkan termasuk saya. Yuk ngomong. Kehendak Tuhan adalah semua orang diselamatkan termasuk saya. Ayo ngomong. Sekali lagi yang keras. Yang kedua, agar kamu memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Yang kedua apa? Agar aku memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Coba ikuti. Agar aku memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Jadi kehendak Tuhan adalah belum selesai, jangan tepuk tangan dulu. Kehendak Tuhan adalah agar semua orang diselamatkan, termasuk saya, dan saya memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Bagaimana kamu memperoleh pengetahuan kebenaran kalau Alkitabnya disimpan di bawah bantal? Ya udah, kalian kayaknya udah capek. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ada Roh Kudus di sekelilingmu? Dia sedang menjamah hati dan pikiranmu. Hormati Tuhan, atau kamu kehilangan Dia sama sekali. Jangan bermain-main dengan kasih karunia dan anugerah. Jangan bermain-main dengan kebaikan Tuhan. Jangan abaikan waktu pemberian Tuhan yang diberikan dengan limpah hari ini. Jangan sia-siakan nafas hidupmu yang masih engkau nikmati sampai dengan hari ini. Pakailah waktu itu, pakailah nafasmu untuk terus merenungkan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Engkau belajar kebenaran dan biarlah kebenaran itu memerdekakan hidupmu. Bapak Surgawi, hari ini hamba-Mu sudah selesai. Ampuni segala dosa dan kebebalan kami Tuhan, kekerasan hati kami, kesombongan dan keangkuhan kami. Ampuni Tuhan, hancurkan kami semua Tuhan. Hancurkan sampai hancur, sampai kami bertemu dengan Engkau. Dan kami tidak kehilangan Engkau selama-lamanya. Tuhan, jamah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kuasa Roh Kudus terus bekerja, terus mengingatkan jemaat-Mu di tempat ini untuk mencintai firman Tuhan dan mencintai Taurat-Mu di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. God bless. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan, dengarkan